bagian intervensi PHBS, di mana kita tahu bahwa PHBS adalah perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri sehingga keluarga dan anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai inovasi program KB, di mana teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pemberdayaan kesehatan kelompok adat terpencil, di mana dalam realitanya pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap komunitas adat terpencil ini belum sepenuhnya diterima oleh kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses persalinan yang masih dilakukan oleh dukun beranak dan mereka yang tidak mempercayakan proses persalinan tersebut ditangani oleh bidan maupun dokter. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya dalam melakukan pemberdayaan di bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi komunitas adat terpencil sebagai upaya dalam memperdayakan komunitas adat terpencil dan meningkatkan derajat kesehatan mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin terkait pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan SDM adalah memberdayakan manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, yakni berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Lalu poin selanjutnya yaitu musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Partisipasi mulai tumbuh kembangkan di negara ini secara perlahan namun pasti, salah satu diantaranya yaitu melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengubah paradigma lama dalam perencanaan pembangunan atau kebijakan publik yang selalu dari arah top down menjadi bottom up. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang bukan hanya sekedar kehadiran kelompok warga atau masyarakat dalam proses musrenbang saja. Dalam musrenbang, warga didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Musrenbang bukan hanya alat tetapi juga sebuah ruang publik yang menjamin bahwa setiap warga dijamin memiliki hak dan kebebasan dalam berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Lebih dari itu, musrenbang dapat sangat bermanfaat untuk membangun mutual trust, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kepada kepala suku komunitas adat terpencil dan juga bagaimana cara mengajak mereka untuk membuat kartu tanda penduduk atau lebih dikenal dengan KTP. Hal yang pertama yaitu mempelajari terlebih dahulu tentang komunitas adat terpencil tersebut. Setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang komunitas adat terpencil tersebut, otomatis kita sudah tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya dan juga bagaimana tanggapan mereka mengenai orang yang baru mereka kenal. Setelah itu, kita juga mempelajari larangan-larangan apa saja yang ada di dalam suku mereka tersebut. Jangan sampai pada saat melaksanakan pendekatan tersebut, kita menentang tentang apa yang mereka larang. Kita bisa melakukan pendekatan kepada kepala sukunya melalui edukasi secara langsung kepada kepala sukunya. Setelah kita melakukan edukasi tersebut, kita juga bisa langsung menanyakan tentang kesetujuan kepada kepala suku dalam pembuatan kartu tanda penduduk. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengajak komunitas adat terpencil ini adalah dimulai dari kepala sukunya tersebut. Jika kepala sukunya tersebut setuju dengan pembuatan kartu tanda penduduk, maka dia sendiri yang akan mengajak dan mengarahkan masyarakat di daerah tersebut untuk melakukan hal yang mereka setujui. Yang pertama itu adalah NGO. Sebagaimana kita tahu bahwa NGO itu merupakan lembaga atau LSM yang dimana ini merupakan mitra terbaik kita dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama masyarakat KAT atau komunitas adat terpencil terkhususnya di Provinsi Jambi yaitu SAD. Dengan kerjasama dengan NGO ini seperti UNICEF, WHO, JHCCP dan sebagainya, kita dapat bermitra dan kita bisa menyusun bagaimana sih langkah kerja ke depannya dan strategi yang bisa kita terapkan dalam peningkatan kesehatan masyarakat ke depannya. Yang kedua itulah para tenaga medis dan tenaga kesehatan itu bekerja sama dengan dukun setempat. Nah, bekerja sama dengan dukun setempat ini, kita bisa berpikir bahwa bagaimana sih strategi kita ke depannya dengan melihat bagaimana dukun tersebut melakukan operasional kesehatannya atau kegiatan-kegiatan dukun tersebut. Jadi kita bisa melihat atau mendapat gambaran terhadap apa yang dilakukan oleh dukun tersebut, dan juga dengan bekerja samanya tenaga kesehatan terutama tenaga medis dengan dukun itu juga memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan wawasan masyarakat, terutama dukun itu tersendiri, yang mana bisa mendapatkan insight-insight baru atau saling bertukar pikiran dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat komunitas adat terpencil. Dan yang ketiga itu adalah memberikan layak pakai, baju layak pakai
Ini berarti bahwa dengan pemberian baju layak pakai ini memberikan manfaat yang besar bagi komunitas adat terpencil itu tersendiri, dikarenakan bahwa ini bisa mencegah mereka dari terkena penyakit atau menurunkan faktor risiko mereka terkena penyakit yang dibawa oleh reservoir setempat, atau juga dari pengaruh paparan sinar matahari yang berlebih maupun paparan dari suhu dingin di malam hari. Sebagaimana kita tahu bahwa komunitas adat terpencil itu biasanya tidak menggunakan baju dan hidup di alam. Dengan pemberian baju layak pakai ini bisa mengurangi faktor risiko mereka terkena penyakit yang disebabkan oleh faktor di luar eksternal seperti suhu dingin maupun paparan sinar matahari yang berlebihan atau penyakit yang dibawa oleh reservoir setempat. Baiklah, pada bagian saya kali ini kita akan membahas yang pertama, pembangunan sarana air bersih. Pada dasarnya, tujuan pembangunan sarana air bersih ini dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan dasar masyarakat tentang air bersih, peningkatan kualitas kesehatan, meningkatkan budaya bersih di lingkungan masyarakat, serta meningkatkan sanitasi lingkungan. Untuk mewujudkan sarana air bersih dan sanitasi yang berkesinambungan, dibutuhkan pengelola sarana yang mampu mengelola, mengoperasikan, dan memelihara sarana dengan baik. Pengelola tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri dengan asas dari, oleh, untuk masyarakat. Yang kedua, kita membahas tentang sosialisasi pertanian. Peran dari sosialisasi pertanian kurang lebih untuk memberikan pengetahuan dan cara-cara baru dalam budaya tanaman sehingga petani dapat lebih diarahkan dalam usaha taninya, serta peningkatan hasil dan dapat mengatasi kegagalan usaha tani yang sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Untuk pemberian akses pendidikan formal, para anak-anak di KAT itu perlu mendapatkan pendidikan karena itu merupakan salah satu hakikat mereka sebagai manusia untuk bisa bersekolah. Jadi sebagai pemberi akses nantinya harus bisa meyakinkan para anak-anak tersebut untuk bisa bersekolah dengan tujuan menaikkan kualitas dan derajat para penduduk KAT. Kemudian untuk perlindungan sosial merupakan salah satu program dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup para penduduk KAT melalui upaya peningkatan dan perbaikan akses untuk mencegah terjadinya kerentanan sosial dan nantinya bisa melindungi para masyarakat. Strategi pemberdayaan selanjutnya adalah melaksanakan program 1000 hari pertama kelahiran, di mana periode ini adalah periode yang sangat menentukan kualitas kehidupan, maka sering dikenal sebagai periode emas atau golden period, yang dimana pada 270 hari kehamilan dan 730 hari pertama kehidupan seorang bayi setelah dilahirkan adalah masa-masa yang sangat sensitif, sehingga jika mengalami gangguan pada gizinya akan sangat sulit diperbaiki di masa yang akan datang. Strategi pemberdayaan selanjutnya adalah memperbaiki ANC atau antenatal care, yang merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, sehingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, dan menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Penilaian status gizi merupakan suatu penjelasan yang diperoleh dari data yang didapat dengan berbagai macam cara untuk menemukan suatu individu atau populasi yang memiliki status gizi kurang maupun lebih. Penilaian status gizi ini dibagi menjadi dua, ada penilaian langsung dan tidak langsung. Penilaian langsung ada antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Dan penilaian tidak langsung itu ada survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Kerjasama lintas sektor merupakan kerjasama dengan organisasi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemerintah, maupun perusahaan terkait. Kualitas guru adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk diberikan pada anak didiknya. Ada 3 kegiatan penting yang diperlukan oleh guru untuk bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa terus menanjak pangkatnya sampai jenjang kepangkatan tertinggi. Yang pertama, para guru harus memperbanyak tukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, mengembangkan materi pelajaran, dan berinteraksi dengan peserta didiknya. Yang kedua, akan lebih baik kalau apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang dihadiri para guru adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru itu sendiri. Nah, yang ketiga, guru harus membiasakan diri untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan, khususnya lewat media cetak.
Tugas utama seorang guru adalah mengembangkan potensi siswa atau masyarakat, khususnya memberikan pendidikan melalui pemerintah pada komunitas adat terpencil secara maksimal, lewat penyajian mata pelajaran atau pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan. Memberikan bantuan asupan gizi adalah upaya pemerintah untuk mencegah angka stunting pada masyarakat. Pada komunitas adat terpencil sendiri, beberapa penyebab stunting adalah kurangnya asupan zat gizi yang diserap oleh tubuh sejak dalam kandungan sampai dengan setelah lahir, serta minimnya akses pelayanan kesehatan. Stunting dapat disebabkan oleh status gizi ibu saat hamil, bagaimana riwayat ASI, riwayat empasi, serta tidak lepas dari pola asuh. Karena itu, upaya pemerintah atau tenaga kesehatan untuk memberikan bantuan asupan gizi adalah seperti pemberian suplementasi pada bayi dan balita, suplementasi pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, pemenuhan gizi, sosialisasi inisiasi menyusui dini, sosialisasi memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI, mulai anak usia 6 bulan sampai dengan usia 2 tahun, serta memberikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A dan lain-lain. Rumah layak huni. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Hal apa saja yang harus diperhatikan untuk menciptakan rumah layak huni adalah kebutuhan minimal massa dan ruang, kebutuhan kesehatan dan kenyamanan, dan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Keluarga harapan. Tujuan utama keluarga harapan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok rumah tangga sangat miskin atau keluarga sangat miskin. Peningkatan kualitas sosial. Prinsip pelaksanaan peningkatan kualitas sosial adalah satu, prinsip mengutamakan seluruh pihak, prinsip keberlanjutan, prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan, prinsip partisipatif, prinsip warga sebagai pelaksana, prinsip belajar dari kesalahan.